Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pencinta, pemerhati, subscriber netizen Padepokan Gaul yang budiman, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kerujukan, dan diberi keberkahan setiap langkah hidup, dan semoga diberi kepahaman dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di dunia ini, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang masih punya utang, semoga diberi kemampuan untuk segera melunasi hutang-hutangnya, dan kita semua dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba, dan kita semua semoga diberi kemampuan untuk mensyukuri atas semua nikmat Allah yang diberi pada kita. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, akhir-akhir ini banyak berita, yaitu adanya kegiatan pembongkaran makam atau kuburan yang diduga palsu. Kuburan makam yang diduga palsu itu maksudnya apa? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas sekarang banyak beredar berita adanya kegiatan tersebut. Sesuai dengan pengalaman saya yang minim ini, namanya kuburan atau makam istilahnya itu digunakan untuk mengubur jenazah, jasad manusia yang sudah ditinggal roh idhofinya, yang pemayat dikubur seperti itu, dengan harapan ketika ada proses pembusukan daripada jasad yang sudah ditinggal roh idhofi itu tidak berakibat negatif kepada manusia yang masih hidup. Membusuk biar tidak bisa bau busuknya, kan gitu. Ini cara dohir, kan gitu. Coba andai kata jenazah itu nggak dimakamkan, nggak dikubur, ada proses pembusukan mesti bau dan bisa ambil penyakit. Karena apa? Jasad ini telah ditinggal roh idhofinya ini kan seperti, maaf, seperti tidak berharga dan harus segera dikebumikan. Itu menurut pemahaman saya. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Tetapi ini, kemudian, maaf saya ulangi, kemudian diperkirakan ketika jasad yang dikubur situ sudah sekian tahun, diperkirakan sudah hilang, lenyap, sudah membusuk, sudah jadi tanah, suatu saat bisa digantikan oleh jenazah orang lain, sehingga makam kuburan yang tanahnya tidak begitu luas bisa dimanfaatkan oleh jenazah yang baru. Begitu kira-kira. Tetapi ini banyak kabar berita dan ramai juga di media sosial adanya pembongkaran kuburan atau makam yang diduga palsu. Ini ada pesan apa secara gaib dan kenapa dibongkar? Andai kata itu benar, kuburan itu adalah palsu, itu maksudnya apa? Kok ada orang yang membuat kuburan palsu itu? Misalnya, gitu. Mungkin ada makhluk yang tahu dan bisa kita ambil hikmahnya. Gerangan apa yang terjadi? Pesan apa yang terjadi? Sehingga saat ini banyak kuburan-kuburan yang diduga palsu dan dibongkar. Mohon doanya, mudah diberi lancar dan ada manfaat yang bisa kita ambil sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, yang suatu saat juga akan meninggal, akan wafat, dan jasad kita juga dikuburkan seperti yang lainnya. Kali ini kembali dengan Mas Ucup, saya pinjam raganya Mas Ucup. Sehat Mas Ucup? Pinjam raganya ya. Iya Pak. Sering melihat berita adanya pembongkaran makam palsu ya? Iya ada Pak. Bukan makam yang diduga palsu, karena kita nggak tahu itu kenapa kok ada makam palsu, kan nggak tahu yang masukkan siapa, tujuannya apa, lebih kata kita makam diduga palsu. Pinjam raga sampean nggih, dipagari nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gaib yang tahu tentang ini ada fenomena pembongkaran makam atau kuburan yang diduga palsu, ketarik tangan saya.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masuk, wallah. Full kuasai tubuh ini, energi, bentuk, sesuaikan dengan tubuh ini masuki. Wallah. Dan bisa bicara manusia, bahasa sesuaikan dengan tubuh yang dimasuki. Ingat, kalau bohong, potong-potong alam gaib. Silakan bicara. Apa yang kamu perlukan? Oh, Boyo. Selamat siang kah, malam kah, apakah? Perkenalkan, soal yang ku perlukan, kamu tanya. Tadi bawa ke sini apa? Bawa ke sini siapa? Ada sosok cahaya yang mengambil saya. Ya tanya sama yang bawa itu. Suruh apa ke sini? Kok belum ngegas saya itu, Tanya. Suruh apa? Jawab, Mas. Untuk bicara dengan kamu. Bicara toh. Cuma bicara doang. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu lontarkan. Jawab dengan apa? Dan jujur. Nah, gitu. Jadi sama yang bawa ke sini, kamu ke sini itu disuruh menjawab pertanyaan dengan jujur. Kalau bohong risikonya apa? Terpotong-potong. Dan Terpotong-potong. bahkan bisa meledak. Bisa meledak. Kamu golongan apa? Dari golongan iblis. Sure, ya bawa apa itu kamu? Tombak saya. Apa tombak? Untuk apa? Memang ini tombak saya pegang terus menerus. Ya untuk apa? Nyerang saya? Aku cuma ngobrol aja kok. Kalau saya kemana-kemana membawa ini. Untuk apa? Perangan. Perang lawan siapa? Melawan siapapun. Saya kan gak mau perang sama kamu. Taruh aja tombaknya itu. Hilang dak? Aman? Gak usah sok gaya. Kita santai di sini. Kalau mau berubah tombakmu, mau berubah? Mau dirubah tombakmu? Tidak usah basa-basi kamu. Lah iya makanya itu. Mau coba dirubah tombakmu? Tidak usah bermain-main. Oh, ya kalau udah main-main ya kamu jangan main-main sama saya. Jawab saya jujur ya. Tadi kamu udah jelas diperintahkan untuk menjawab pertanyaan saja jujur. Kamu golongan iblis, ya. Iblis kamu terbuat dari apa? Saya tercipta dari olah-olah manusia. Dari olah-olah manusia. Iblis itu terbuat dari apa aja sih? Coba ceritakan. Golongan iblis itu? Dari api langsung. Terus? Dari antara hubungan iblis dengan iblis. Ya terus? Dan dari maksiat-maksiat manusia. Oh. Terciptalah golongan kami. Oh, lah kamu sendiri terbuat dari yang mana? Dari maksiat manusia. Dari maksiat manusia. Maksiat yang mana kok bisa tercipta kamu? Entah itu pembunuhan. Terus? Entah itu berzina. Perzinaan terus? Entah itu melakukan perbuatan yang kecil. Keji terus? Ya itu saja. Ya bener. Kok yang jelek-jelek aja kamu sebutkan? Ya betul seperti yang baik. Ceritakan. Kamu itu terbuat dari apa? Yang kamu sendiri ini? Yang kamu itu loh. Terbentuk dari olah-olah manusia. Ya yang macam mana yang buat seperti kamu yang ada di depan saya ini? Orang-orang yang sudah syirik kepada Tuhannya. Orang-orang syirik pada Tuhannya. Bentuk syirik yang macam mana yang mereka lakukan kok terhadap kamu ini? Membuat acara-acara atau membangun untuk tempat berziarah. Membuat tempat-tempat itu orang banyak itu. Oke. Sebelum aku ingin tahu siapa kan namanya kamu?
Tidak usah. Nggak usah, nanti tak panggil asal ngawur kamu marah. Umur kamu berapa? Panggil saja Mbah Raden. Mbah Raden. Oh, gitu biar enak Mbah Raden. Berarti kamu ini terbuat daripada kegiatan manusia syirik yang bangun-bangun tempat yang untuk seperti itu gitu ya. Loh, kalau aku bilang seperti aku bilang tadi itu kan bagus. Berziarah katanya, ziarah kan berkunjung kan? Memang itu acara yang bagus, berziarah ke tempat makam-makam yang tidak ada isinya di dalamnya. Oh. Makam gak isi. Ini yang lucu ini. Kamu baru tahu dari awal bagaimana ceritanya kok sampai muncul ada orang ide membuat makam palsu itu gimana ceritanya sebelum manusia? Manusia itu mengambil keuntungan dari situ untuk membuat makam dari wali-wali di tempat ini meninggalnya. Langsung dibuatkan makam. Biar orang-orang berbondong-bondong mendatangi tempat itu supaya tempat itu bisa sakral atau meminta sebuah hajat di situ. Terus? Dan manusia-manusia sudah membuatkan acara makam yang tidak ada isinya para wali di situ. Hanya mengambil keuntungan dari situ. Entah mengambil uang, entah mengambil apapun yang sudah didatangkan oleh manusia. Oh gitu. Mbah Raden, ini yang menurut buat saya. Tadi kamu mengatakan seolah ada makam-makam wali di situ. Yang kamu tahu soal wali itu apa sih, Mbah Raden? Saya pun bisa menyerupai wali. Yang kamu tahu soal wali itu apa? Soal wali itu apa tuh wali itu? Wali adalah kekasihnya Allah yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Terus? Itu saja. Ini kamu tahu itu aja. Tapi kau bisa mengatakan bisa menyerupai wali, maksudnya gimana, Mbah Raden? Manusia itu mengalami mimpi, dan mimpi itu berwujud sosok kami yang merupai para wali terdahulu. Saya menyuruh untuk membuatkan makam di tempat itu. Ketika sudah membangun makam itu, saya bisa mudah untuk menyesatkan manusia atau mengambil roh manusia yang sudah mendatangi tempat itu. Ini yang menarik, Mbah Raden. Kok Mbah Raden menyerupai lewat mimpi pada orang mengaku wali agar makam di situ begitu? Ya. Lah, orang ini orang yang macam mana yang bisa kamu temui lewat mimpi itu, Mbah Raden? Yang seolah kamu ngaku sebagai seorang wali itu? Orang yang macam mana yang bisa kamu dengar? Manusia-manusia yang paham agama, memakai baju-baju jubah, terus? Dan itu mudah untuk ditipu. Saya langsung lewat mimpinya atau lewat langsing. Kalau sudah manusia ada pengikutnya yang banyak, akan dipercaya oleh manusia awam. Lah ini yang menarik buat saya. Kau mengatakan orang-orang yang pandai paham agama. Lah kebelah bisa kamu seperti itu? Kok bisa? Harusnya kan dia tahu bahwa ini yang datangi aku ini wali betul, ini bukan wali betul. Kayak apa ceritanya? Manusia itu tidak bisa membedakan kalau sudah di dalam mimpi. Kalau golongan kami itu menyerupai sangat persis di dalam mimpinya itu. Karena dia tidak pernah ketemu sama wali terdahulu. Itu lebih mudah untuk menipunya. Karena dia tidak diaman di dahulu kala.
Tapi zaman era sekarang itu lebih mudah untuk menipu atau menggoyahkan semuanya itu. Seolah-olah itu nyata dari wali para terdahulu. Oh gitu prosesnya. Jadi golongan Mbah Raden itu menemui orang-orang yang seolah alim agama itu, kemudian meyakinkan bahwa aku ini wali terdahulu gitu, sehingga kau minta buat kuburan situ gitu. Iya. Oh, lo kalau mereka pandai soal agama lah kok mudah kamu tipu? Apa enggak kamu menemui orang, kalau orang bodoh wajar lah. Tapi mereka orang pandai kok. Bagaimana? Kalau orang bodoh itu tidak ada pengikutnya sama sekali, tidak ada yang percaya. Oh. Kalau orang yang sedikit berilmu, hanya sesuai ilmu yang dia dapatkan, atau pengikutnya sangat banyak, itu mudah dipercaya oleh manusia lain. Oh, jadi kamu sengaja mencari orang yang banyak pengikutnya kalau begitu? Iya. Dengan tujuan biar orang lain gampang kamu sesatkan begitu? Dan melencengkan sebuah kesesatan yang sangat jauh nantinya. Istilah itu seperti itu prosesnya ya. Terus ini, tadi kau mengatakan agar orang yang membuat makam di situ kuburan, ya nek versi yang buat mungkin asli lah karena lewat kamu mimpiin kan. Nah, itu maksudnya apa dia membuat kuburan yang lewat mimpi tadi itu? Tujuannya apa mereka, keinginan mereka? Mengambil keuntungan orang yang sudah menaruh uang untuk bersedekah di situ. Terus? Karena manusia yang berdatangan di situ ada penjaganya manusia untuk menaruh sebuah kotak untuk disedekahkan. Dan dari situ itu uang-uang yang sudah di dalam situ dibuat kesenangan bagi dirinya. Sangat duniawi. Dengan adanya makam ya seolah makam keramat itu banyak datang ke situ ngasih uang begitu. Ya cara bersedekah itu. Oh iya, naruh uang itu diantara tujuan yang bikin. Padahal ketika dia kamu temui, ya kan nggak mungkin tujuannya cari uang. Mungkin hanya mau hormat sama wali yang meninggal kan gitu. Memang terus dia mau hormat, tapi lambat laut uang itu sangat banyak, mau dikemanakan ini. Dan dia membangun di tempat-tempat lain. Karena sudah mendapatkan untungan yang sangat banyak sekali. Terus ini yang menarik Tuan, Mbah Raden. Lah kok orang-orang kok pada mau ke situ, terus mendirikan sedekah di situ itu kan nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu tiba-tiba sering ke situ terus sedekah di situ. Ada sesuatu, adakah manfaat yang orang banyak datang ke situ rasakan ketika datang ke tempat makam itu mau palsu? Ada kemanfaatan. Manfaatnya apa? Hanya secuil untuk dirinya. Apa itu? Saya kasih sedikit saja. Entah itu melancarkan rezekinya, atau sesuai hajat manusia yang diperlukan untuk keselamatannya, atau untuk apapun itu. Saya hanya beri secuil. Ketika manusia itu sudah merasakannya, langsung datang ke tempat itu lagi untuk meminta yang lain-lain. Oh begitu. Diceritanya sama Mbah Raden, orang yang ke situ yang meyakini ini makom wali datang ke situ. Bila berkunjung berziarah, kamu kasih sesuatu, mungkin rezeki atau yang lain-lain, dampak manfaat begitu kehidupannya. Iya. Berikutnya datang ke situ lagi gitu. Ketika sudah manusia satu ini sudah mendapatkan hasil dari situ, dia langsung bercerita kepada manusia-manusia lain untuk mengajak ke tempat itu, tempat berziarah, untuk hajat-hajat kamu pasti akan dikabulkan itu semuanya. Lah ini yang menarik Tuan Mbah Raden. Lah kok bisa orang ke situ kok apa yang itu terkabul tuh gimana ceritanya itu? Karena saya dan kawan-kawan saya ada penunggunya di tempat itu.
Oh. Dan Terus? penunggu itu, kalau manusia ingin menginginkan sesuatu, saya dan kawan-kawan saya mencoba untuk memenuhi permintaannya itu. Oh. Karena itu tempat saya. Oh, 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 oh. Ah ya benar Tuan Raden, emangnya bisa golongan iblis seperti Anda itu memenuhi keinginan orang-orang yang ke situ, manusia ke situ? Emangnya bisa? Hmm? Sangat mudah sekali. Gimana ceritanya? Ketika dia melakukan, meminta kelebihan rezekinya, ketika bekerja atau apapun itu, untuk mendatangkan orang, supaya ada pembelian di situ. Oh. Kalau lebih cepat lagi, jalur pesugihan dari golongan kami itu bisa berlimpah-limpah kekayaan. Tapi ini, Mbah Raden, ternyata orang yang datang ke tempat-tempat seperti itu, berziarah katakan ke tempat yang dibilang keramat itu kan dia mintanya sama Allah. Cuma katanya wasilah sama wali yang tinggal di kubur sini gitu. Kok bisa begitu? Bagaimana? Tempat itu tidak ada apapun atau wali pun di situ. Oh. Dia memakai wasilah pun tidak ada gunanya sama sekali. Karena tidak ada di tempat situ. Tetapi bisa merasakan kesakitan para wali. Kalau ada walinya di situ. Tetapi itu tidak ada. Oh. Terus ini seolah-olah manusia itu bermunajat memakai wasilah dengan lantaran wasilah para wali untuk meminta kepada Allah. Seperti itu. Oh gitu. Ini Mbah Raden, kalau saya salahkan Mbah Raden ya, ini dari awal kejadian adanya, memang itu adanya makam kuburan palsu itu ada kalau begitu ya? Sudah sangat banyak sekali. Banyak sekali. Kalau versi Mbah Raden, terciptanya makam-makam kuburan yang juga palsu adalah Anda lewat mimpi pada orang-orang yang banyak pengikutnya, begitu ya? Iya. Dan bercerita untuk buatkan makam situ. Nah, dari situ ternyata kerajaan golongan Mbah Raden kalau begitu. Di situ banyak penunggunya. Banyak penunggu-penunggu golongan kami. Jika ada orang yang ke situ berhasil apa yang diinginkan hajatnya, betul? Benar. Akhirnya mengajak orang-orang lain ke situ juga untuk bermunajat di situ gitu. Iya. Dan ada kata terkabul tuh golongan Anda yang bekerja begitu. Semuanya sudah ada pengendalinya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu sisi goibnya. Dari sisi manusia, orang yang menciptakan kuburan yang juga palsu itu dapat untung banyak daripada sedekah itu gitu. Sangat menguntungkan untuk baginya atau bagi dirinya. Karena dia tidak capek-capek untuk mencari uang. Dia hanya mendatangi tempat itu, lalu mengambilnya untuk seolah-olah untuk membangun acara lain. Karena mulut itu bisa bicara apapun untuk melabuhinya. Terus ini Mbah Raden, tadi Mbah Raden katakan sudah banyak sekali adanya makam juga palsu itu, dan sekarang dibuka oleh manusia. Kalau Mbah Raden sendiri terletak di makam yang palsu yang mana? Daerah mana Mbah Raden? Sebelah timur sana. Timur. Lagi viral ini, lagi rame ini. Yang di tempat makam-makam kerajaan itu. Iya. 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 Oh, alah. Oke. Tapi masih banyak lagi di sana. Iya, kau bilang banyak. Nah ini Mbah Raden yang ingin saya tahu. Jadi kejadian makam juga palsu itu memang betul-betul kosong, nggak ada isinya. Tetapi manusia yang mempunyai lahan itu terhipnotis. Apa? Terhipnotis. Terhipnotis. Oh. Untuk bisa membuatkan acara makam di situ. Oh.
Boleh-boleh aja silakan, itu apakah nggak bisa begitu menurut aja orangnya, kenapa? Karena terhipnotis itu tadi Oh. yang bisa menurut itu semuanya. Terus buat hipnotis itu golongan apa yang kerja? Para golongan kami. Nah gitu dong. Kalau orang bodoh macam itu kan hanya nurut. Lah kok bisa nurut tuh ke apa? Pelongo-pelongo gitu tiba-tiba mau aja gitu. Dia menyodorkan sedikit uang. Oh, dikasih uang. Sehingga menjadi agar lahannya digunakan untuk ini karena cerita tadi aku mimpi ketemu ini begitu. Ya bolak-balik kan mafia iblis kalau begitu ya bekerja ya. Karena golongan kami itu memakai strategi manusia untuk bisa menyesatkan, melencerkan sangat jauh nantinya. Oke. Dia salah jalan. Oh ini, oke. Udah jelas bagaimana terjadinya adanya makom juga palsu itu karena ada bisikan lewat mimpi gitu ya. Mimpi kok dipercaya kan gitu. Ya bagus. Ya kok orang kasih nomor aja, orang bilang-bilang itu minta nomor token itu. Nomor-nomor itu pun bisa datang ke situ karena itu adalah perjudian. Oh, bisa. Oh ini apa yang kamu dapat pada orang-orang yang mendatangi tempat seperti itu dan hajatnya kamu kabulkan? Kamu dapat apa dari orang-orang itu, para penziarah itu? Saya mengambil di bagian tubuhnya dan menikmati saripatinya. Itu banyak sekali yang mendatangi untuk ke tempat itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Raden. Untuk masalah itu sudah saya paham, itu kisahnya dan betul itu makam palsu kalau begitu ya. Dan ada keuntungan bagi mereka yang menciptakan ini. Terus secara perjalanan manusia, macam aku ini, maaf ini, alhamdulillah saya bisa masuk Islam dan beriman kepada Allah kan gitu. Sebenarnya apa tujuan golongan iblis kok sampai membisiki orang sehingga timbullah makam-makam palsu itu? Tujuannya apa? Untuk keimanan manusia, keislaman tujuannya apa? Untuk semakin percaya ke tempat penziarahan itu dan melupakan Allah. Melupakan Allah, terus? Dan ketika hajat-hajat yang sudah dia capai, mengakui kalau itu tempat sangat sakral untuk bisa memenuhi sebuah hajat manusia. Dan dari situ dia sudah melalaikan penciptaannya, yaitu Allah. Gitu, jadi menjalankan akidah lah kalau gitu ya. Itu sudah melenceng sangat jauh. Kalau manusia ingin berziarah ya berziarah saja, tidak harus meminta apapun itu. Berkunjung saja gitu ya. Jangan berkunjung kan? Ya berkunjung aja, mendoakan sudah selesai gitu maksudnya. Ya. Tapi rata-rata kebanyakan orang yang di situ ngapain? Para meminta sebuah kebutuhan manusia di dunia ini. Memang dia itu siapa? Gitu. Harus meminta seperti itu. Terus ini, lah sekarang fenomena kan sekarang ada yang ketahuan, bahkan sama kelompok manusia, bahkan petugas pun membongkar, meyakini bahwa ini kuburan palsu. Bagaimana proses awalnya kok kuburan ini kok ketahuan kalau itu itu palsu? Apa ya caranya, gimana proses goibnya? Atau langsung ketahuan ini nggak palsu gitu? Enggak? Tidak. Gimana prosesnya? Ya ketahuan kalau itu palsu. Karena supaya ada adu domba dan pembunuhan nantinya. Maksudnya? Kalau sudah ada pembongkaran goib gaib, saya itu sudah bekerja di dalam antara manusia untuk membuat kalau itu sudah palsu. Golongan gaib itu masuk ke dalam diri manusia. Untuk menceritakan kalau itu makam palsu. Dan dari situ ada adu domba atau saling membunuh nantinya. Saling bertengkaran, meluapkan semua emosinya. Dan dari situ golongan kami sudah mengambil
yang sangat banyak. Itu tujuan kami. Oh. Saya tidak mementingkan manusia yang sudah membangunnya. Buat apa? Udah untung banyak kamu ya. Yang terpenting ketika makam itu sudah terbongkar atau sudah diketahui manusia, itu adalah gaib. Kawan-kawan saya atau pasukan saya itu yang sudah bekerja untuk melakukan itu semuanya. Kalau memang sudah ada pembunuhan, itu lebih bagus. Jadi pada intinya bahwa semua itu terjadi atas strategi golongan Mbah Raden untuk dua manusia begitu. Iya. Oh, yang semula merasa diuntungkan harusnya makam itu mereka nggak terima begitu. Sangat tidak terima. Oh. Dan ketidakterimaan itu semuanya akan meluapkan sebuah emosi dan akan menimbulkan peperangan. Oh gitu cerita. Itu tujuannya Mbah Raden. Iya. Nah, tapi kamu ketahui tuh Mbah Raden bahwa di gaib itu kan juga ada gaib yang muslim juga. Ada yang bertugas untuk memberantas sesuatu yang palsu. Apa yang bisa kamu ceritakan masalah itu? Memang ada. Terus golongan gaib yang muslim. Tapi golongan kami tidak diam. Akan melawan itu semuanya. Jika ada pertumpahan darah. Apakah nggak mungkin dengan terbongkarnya kepalsuan itu karena efek kamu digempur sama gaib yang udah muslim? Jika lemah energimu atau ketahuan bohongnya gitu? Itu ada. Lah iya. Tetapi saya yang melawan. Melawan, tapi lama-lama kan kalah kan sehingga ketahuan kepalsuan di situ gitu loh. Karena kebatilan itu akan seperti itu. Iya. Dan kebenaran itu semakin terbuka nantinya. Jadi kalau begitu dengan terbongkarnya makam palsu ini adalah merupakan suatu bentuk nyata kebatilan mesti akan kalah kebenaran begitu. Iya. Ya sudah gitu. Belit seolah kamu perang terus hebat. Bukan kan Nusantara ini sekarang mau berinovasi? Itu bukan urusan saya. Ya jelas ya. Jadi cuma kepalsuan akan dibongkar dan ketahuan kan gitu. Nggak usah sok menang terus sampean. Kalau bisa saya harus menang terus. Menjerumuskan manusia. Oh gitu. Bukan menang terus. Nah, iya, maunya menang terus ya. Karena ketika Allah sudah berkehendak untuk membuat kebenaran itu semuanya, menunjukkan kalau manusia yang paham agama itu adalah melenceng sangat jauh. Jadi pada intinya kalau begitu dengan terbongkarnya makam palsu itu adalah wujud nyata saat kebatilan akan terbongkar kalau dengan kebenaran begitu kan? Iya. Iya, ngeyel gitu aja. Ngomong-ngomong, kamu di sana udah panen berapa roh kamu ambil? Sudah banyak sekali. Banyak sekali. Dovi ya. Sampai dia ikut dengan saya kalau dia tidak menyadari atau semua kalau orang-orang yang punya ide yang kamu temui lewat mimpi sehingga mereka membuat itu sudah kamu ambilnya apa aja sekarang? Semuanya di bagian tubuhnya. Masih ada yang hidup atau yang mati? Masih ada yang hidup. Yang udah mati sudah ada? Ada. Udah mati sekarang di mana posisinya? Di bawah. Bawah mana? Keraknya neraka. Neraka sana loh. Di dunia mereka banyak pengikutnya loh, itu dilulukan loh sebagai seorang alim loh. Tidak semudah itu. Yang bisa itu. Manusia kalau sudah dilulukan, dia menganggap dirinya itu sudah menjalankan perintah-perintah Allah dengan benar dan merasa lebih mulia dibandingkan manusia yang lain. Semakin dia dieluh-elukan, diagung-agungkan, sifat menonjolnya itu semakin membara.
sehingga seperti punya kelebihan bisa ketemu para wali Allah gitu ya di mimpi ya. Iya. Kalau golongan kamu mimpi itu ya. Kalau manusia itu, kalau mempunyai ilmu, dia semakin merendahkan diri. Tidak ada kesombongan di balik itu semuanya. Ya, kamu ngomong terus pintar juga itu soal ngomong ya, diplomasi. Ini, jadi dengan merebaknya sekarang terbongkarnya makom-makom yang juga palsu di Nusantara kan banyak sekarang terbongkar semua itu hampir terbongkar. Itu berarti ada goib yang bekerja untuk membongkar kepalsuan kan begitu kan? Ya kan? Kamu itu ulang-ulang terus. Ya aku tanya. Goib yang memerintahkan untuk membongkar kepalsuan itu yang nyuruh siapa itu? Tidak mau. Kenapa dia mau ngomong? Tidak boleh ngomong apa tidak mau ngomong? Ada nyuruh nggak? Ada. Kenyataannya juga banyak orang-orang alim yang sepertinya orang alim, tapi golongan kamu kan juga banyak di Nusantara ini kan? Itu semuanya ada tugasnya. Ada tugasnya. Dari sana. Oke, terima kasih. Pada intinya, suatu kepalsuan akan terbongkar dan kalah sama kebenaran gitu Dah kamu sana kembali lagi, ambil upah sebanyak-banyaknya ya. Terus yang kelawan percuma. Wong tombakmu jadi terong bisa tuh lihat itu. Saya tidak melawan kamu. Aku ngapain aku udah bisa kamu lawan? Dah, terima kasih. Terus ini, setelah kejadian terbongkarnya makom-makom juga palsu itu, apa kata dunia manusia nanti? Maksud kamu tidak? Apa yang terjadi di dunia manusia setelah yang palsu ini terbongkar diganti kebenaran? Akan mendatangkan acara-acara yang lain. Jadi kamu masih ngotot golonganmu ya? Sampai yaumul kiamat atau hari kiamat. Itu semuanya. Masya Allah. Terus ini jujur aja ya Mbah Raden ya, kalau kamu kesan goib nih saat ini situasi orang-orang muslim di Nusantara ini kayak apa? Apakah mereka banyak yang ikut di rel golongan Anda atau ada yang terselamatkan? Ada yang terselamatkan, ada yang ikut dalam rel saya. Secara jumlah banyak mana antara terselamatkan sama yang golongan Anda? Banyak yang mengikuti saya. Ikuti kamu? Iya. Tapi sadar nggak mereka ikut sampean? Tidak ada penyadaran diri sama sekali. Nggak bisa begitu. Padahal kan dia jelas itu pandai bahwa ini halal, ini haram, ini golongan iblis nih kan? Dia memang pandai segalanya. Tapi dia memiliki sifat sombong dan dirinya penuh dosa. Dia tidak menyadari akan maksiat-maksiat yang dia perbuat selama ini. Oh begitu. Seolah-olah dia menjalankan beribadah dengan sangat benar. Tergolongan yang terselamatkan lebih sedikit. Lebih sedikit. Sangat sedikit. Bagaimana ciri mereka terselamatkan dari golongan Anda? Tidak mau. Kenapa? Suruh jawab kok. Kamu terus kan jawab pertanyaan saya. Manusia-manusia yang sudah selamat dari dengkapan saya, itu semuanya sudah ada runtutannya. Runtutannya maksudnya? Dia menjalankan perintah-perintah Allah dengan benar sampai dia benar dan selalu merasa dirinya penuh dosa dan menyesali dosa-dosanya karena dia tidak mengharapkan apapun itu, hanya menjalankan ketaatannya. Jadi beribadah kepada Allah. Itu ada ya manusia-manusia yang bersama dari golongan Anda ya, itu ciri-cirinya. Mereka yang taat pada Allah tanpa apa-apa begitu. Iya. Tapi juga banyak sih orang-orang di luar sana yang suka ceramah
kita hanya ini gitu. Apa betul seperti itu? Manusia-manusia yang sudah ceramah di ujung sana seolah-olah mengetahui ilmu-ilmu Islam, tetapi nyatanya dia masuk ke dalam keras sayang. Tuh, ada itu? Disiksa habis-habisan dalam alam kubur. Ada itu? Ada. Ya tak bayangkan ini. Bukan hanya itu saja. Nah, itu saja. Maksud yang ini, yang hitam jidatnya itu. Ya, Iya. kamu kelihatan. Astagfirullahaladzim. Ya udah, terima kasih. Karena semua Apa? itu, dia hanya berucap dengan kata-kata muatan Islam, menjelaskan secara detail, tapi dia sendiri tidak melakukan itu semua. Oh. Hanya omong kosong belaka yang dia bicarakan. Hanya ngomong ceramah tapi nggak melaksanakan begitu. Itu banyak ya? Sangat banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Kalau hanya ceramah saja, itu omong kosong. Kalau manusia sudah tahu jalan kebenarannya itu, sudah mengalami kebenarannya itu, akan memeratekkan sama-sama. Gitu. Ya udah, terima kasih Baraden. Silakan itu diambil jatamu, pulang sana bertugas, masih bertugas. Tapi ambil dari sini, keluarkan semua. Keluarkan semua. Anak kamu. Keluarkan semua. Sudah saya makan, tidak harus keluar. Keluarkan semua. Enggak, hancur kamu. Keluarkan semua. Panas kamu. Yang ngambil dari kaki saya ini, terasa ini. Ini bentol ini. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Kamu sakti sekali nyolong-nyolong kamu. Kamu Pak Ajar kamu. Keluarkan semua. Termasuk tubuh yang kamu masukin ini tidak boleh kamu ganggu. Kamu ini aja cuma kasih keterangan aja kok. Sudah. Ya. Kamu lagi ngeyel. Kotoranmu kembali semua. Atau kotoranmu sekarang kembali pada orang yang membuat kamu. Saya mencari kesempatan. Apa? Kan bukan anak kamu. Itu lebih nikmat. Nikmat jadi gak enak. Allah. Itu enak. Itu enak. Itu enak. Ya sudah. Itu enak. Ngambil dari saya nggak enak. Ambil yang baju jubah-jubah, sorban-sorban yang pandai selawatan itu kan enak malah kan. Kalau bisa saya mengambil semuanya. Tidak usah ketawa. Ya ketawa. Tidak lelucon itu. Yang buat kamu ambil yang itu yang pakai sorban-sorban itu kan. Ya pakai jubah-jubah itu ya. Tidak usah mengatur golongan kami. Bukan ngatur, ngasih saran aja. Saya tidak perlu saran dari kami. Ngambil dari saya tujuannya apa? Nggak enak kamu makan, nggak bisa apa-apa kan? Dah, terima kasih. Sana Baraden beli petugas, bongkar semua kepalsuan, keluar. Allah, fresh, hilang semua. Sadar, lagi. Dulu, alhamdulillah. Pemirsa, alhamdulillah demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang masuk ke dunia kutub ini, yang ngau dari buana iblis, yang dipanggil Baraden, yang bercerita tentang fenomena terbongkarnya makam kuburan yang diduga palsu. Sekarang ini berbuat di mana-mana. Dari awal terbentuknya makam yang dipalsukan, terus manfaatnya apa buat yang membuat makam itu, dampaknya apa, orang yang suka-suka minta berkah di itu sudah diceritakan semua, sampai hakikatnya apa. Kalau nggak salah hakikatnya terbongkarnya itu semua adalah suatu saat kepalsuan akan terbongkar semua dan kebatilan akan kalah, yang menang adalah kebenaran. Begitu kira-kira. Dia juga disinggung bagaimana orang-orang yang diselamatkan daripada bujuk rayu golongan iblis. Pemirsa, perjalanan manusia dari awal sampai akhir sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu mutlak dari orang datangnya, di banyak kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami dari sini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita manusia yang masih hidup, ada pencerahan tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Tidak usah kagum, nggak usah heran, semua ada prosesnya seperti itu.
mudah manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, maaf kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.